Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan serta teman-teman mahasiswa PGSD UPI kampus di Sumedang yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan presentasi ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Puspa Ayu Lestari dengan NIM 2501451 selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Ainur Putri dengan NIM 2502118. Selanjutnya Dinda Nur Aisyah dengan NIM 2500311. Dan yang terakhir ada Indah Rusda Alima dengan NIM 2500138. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai landasan historis pendidikan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian landasan historis pendidikan, yang kedua, fungsi landasan historis pendidikan, yang ketiga, tujuan landasan historis pendidikan, yang keempat, sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, dan yang kelima adalah kesimpulan. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian landasan historis pendidikan. Secara etimologis, kata sejarah atau histori berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Dalam konteks pendidikan, sejarah tidak hanya memaparkan kejadian masa lalu, tetapi juga mengungkap proses, perubahan, dan pengaruhnya terhadap pendidikan masa kini. Landasan historis pendidikan merupakan dasar berpikir dan pijakan konseptual yang bersumber dari perjalanan sejarah pendidikan di masa lampau. Artinya, pendidikan nasional Indonesia saat ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai pengaruh budaya, agama, politik, ekonomi, serta perjuangan bangsa dari masa ke masa. Dengan demikian, landasan historis pendidikan nasional Indonesia adalah pandangan reflektif terhadap masa lalu pendidikan bangsa yang menjadi sumber nilai, prinsip, dan arah dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi landasan historis pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Indah. Kepada Saudari Indah, dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi landasan historis pendidikan. Yang pertama, landasan historis pendidikan berfungsi sebagai bahan pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Dari sejarah, kita bisa mengetahui bagaimana sistem pendidikan di masa sebelumnya berjalan dan menjadikannya pelajaran untuk memperbaiki sistem pendidikan saat ini. Yang kedua, menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berkarakter bangsa. Nilai-nilai perjuangan dan kebangsaan yang ada dalam sejarah menjadi pedoman penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, menguatkan jati diri dan identitas nasional. Melalui sejarah pendidikan, kita dapat memahami nilai-nilai budaya dan semangat kebangsaan yang membentuk identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, menjadi pedoman dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik ke depannya. Dengan memahami perjalanan pendidikan dari masa ke masa, kita dapat merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi, secara singkat, landasan historis pendidikan membantu kita belajar dari masa lalu untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan bermakna di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Indah atas pemaparan materinya. Berikutnya kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan landasan historis pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Kepada Saudari Dinda dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari landasan historis pendidikan,
Yang pertama adalah memahami perkembangan pendidikan Indonesia dari masa ke masa. Melalui sejarah, kita bisa melihat bagaimana sistem pendidikan di Indonesia tumbuh dan berubah, mulai dari masa penjajahan hingga era modern sekarang. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran untuk menghargai perjuangan tokoh-tokoh pendidikan. Kita belajar dari semangat dan dedikasi para tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang berjuang agar semua anak bangsa bisa mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, menjadi dasar dalam membangun sistem pendidikan yang berkarakter Indonesia. Artinya, pendidikan kita harus berpijak pada nilai, budaya, dan jati diri bangsa sendiri, bukan hanya meniru sistem dari luar. Kemudian, menginspirasi inovasi pendidikan yang berlandaskan nilai budaya dan sejarah bangsa. Dengan memahami sejarah, kita bisa menciptakan pembaruan pendidikan yang tetap menghormati akar budaya Indonesia. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Melalui pendidikan yang berlandaskan sejarah, kita diingatkan untuk selalu bangga dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dinda atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada zaman purba atau praaksara, yang dimana periode ini sebelum abad keempat Masehi. Cirinya berupa belum ada tulisan dan lembaga pendidikan formal. Pendidikan dilakukan secara informal dalam keluarga dan masyarakat, melalui teladan, tradisi, dan keterampilan hidup seperti berburu, bercocok tanam, dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu ada zaman Hindu-Buddha. Periode ini dimulai pada abad keempat. Cirinya berupa munculnya seperti surau, pesantren, masjid, dan madrasah sebagai pusat pendidikan. Materi pendidikan mencakup agama Islam, bahasa Arab, ilmu akhlak, dan kehidupan sosial. Adapun tokoh pentingnya yaitu Wali Songo di Jawa. Selanjutnya yaitu ada zaman kolonial, yang dimana ada pertama yaitu Portugis pada tahun 1512 sampai 1602 Masehi. Pendidikan bertujuan menyebarkan agama Katolik. Didirikan sekolah oleh misionaris di wilayah timur Indonesia, misalnya Ambon dan Flores. Yang kedua yaitu Belanda pada 1602 sampai 1942 Masehi. Pada awalnya hanya untuk anak Eropa dan kaum priai saja. Tetapi setelah politik etis pada tahun 1901, pendidikan mulai dibuka untuk pribumi terpilih. Contoh lembaga seperti Els, His, Mulo, Ams, dan Stovia. Yang ketiga yaitu ada Jepang, yang dimana pada tahun 1942 sampai 1945 pendidikan diarahkan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Bahasa Jepang dijadikan bahasa pengantar. Penanaman nilai disiplin, semangat kerja, dan nasionalisme Asia. Dan selanjutnya ada zaman perkembangan nasional, yaitu pada awal abad ke-20. Pendidikan dijadikan alat perjuangan kebangsaan. Banyak berdiri sekolah nasional seperti Taman Siswa pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, dan Indische Party School. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan kesadaran nasional dan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu zaman kemerdekaan, periode pada 1945 sampai 1968. Cirinya yaitu berfokus pada pembentukan manusia merdeka dan berjiwa Pancasila. Pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran
di sekolah. Sistem pendidikan mulai terarah dan nasional. Selanjutnya yaitu ada era pembangunan jangka panjang satu atau Orde Baru, yang dimana periode ini pada tahun 1969 sampai 1994. Ciri ini pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan stabilitas politik. Adapun diterapkan repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, dan juga muncul program penting seperti wajib belajar 6 tahun pada 1984 dan pendidikan moral Pancasila atau PMP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik dan jelas. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi kita semua mengenai landasan historis pendidikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih belum paham atau memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, berdasarkan materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwasannya landasan historis pendidikan berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang proses evolusi pendidikan di Indonesia, dari pendidikan tradisional di zaman purba, sistem keagamaan di masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, hingga sistem kolonial dan perjuangan pendidikan nasional. Semuanya menunjukkan bahwa pendidikan selalu berkembang sesuai dengan konteks zamannya. Kajian historis ini tidak hanya memperlihatkan perubahan bentuk dan isi pendidikan, tetapi juga nilai-nilai yang menyertainya. Oleh karena itu, landasan historis menjadi sumber inspirasi dan refleksi untuk memahami hakikat pendidikan sebagai proses kemanusiaan yang terus tumbuh dan berkembang. Baik, demikianlah rangkaian presentasi kelompok kami pada hari ini. Saya Puspa Ayu Lestari, selaku moderator memohon maaf jika terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyampaian ataupun hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Suningsi SPD MPD serta teman-teman mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang yang telah mengikuti presentasi ini dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.